Ya, selamat berjumpa para pendidik dan tenaga pendidikan seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menggunakan model inquiry 5E untuk pembelajaran mendalam. Walaupun sebenarnya untuk pembelajaran mendalam ini masih berupa konsep yang masih secara umum dan belum diterapkan secara keseluruhan, namun kita tidak salah untuk mencoba seperti apa sih pendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Kali ini kalau dari sisi definisi kita mungkin sudah sama-sama mendapatkan informasi bahwasanya pembelajaran mendalam itu ya menekankan pada suasana pencerdasan belajar dan proses yang berkesadaran atau mindful ya, bermakna meaningful dan menggembirakan. Kemudian di dalam konsep pembelajaran mendalam itu ada pengalaman belajarnya melibatkan 3 tahap atau 3 langkah. Siswa pertama memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian mereka merefleksikan. Nah, seperti yang dijabarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen, bahwasanya yang memahami itu apa gitu. Jadi yang memahami itu adalah termasuk mengkonstruksi pengetahuan agar mereka dapat memahami secara mendalam konsep atau materi di berbagai sumber dan konteks. Ini ya sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, berarti mereka sendiri yang akan menyusun pembelajaran tersebut sampai mereka memang betul-betul paham. Setelah paham, baru mereka mengaplikasikan apa dari konsep yang mereka pahami tersebut yang sifatnya kontekstual, bisa dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Setelah itu, setelah mereka aplikasikan, maka baru mereka merefleksikan kira-kira apa yang telah mereka terapkan, seperti apa mungkin proses pembelajarannya dan sebagainya, termasuk ini merefleksi ini adalah tahap untuk evaluasi. Kalau kita hubungkan dengan belajar mendalam, strateginya sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Bisa yang penting strategi tersebut bisa bermakna, pemikiran kritis, dan pemahaman konsep secara holistik untuk anak-anak kita. Bisa menggunakan pembelajaran berbasis pendidikan, berbasis masalah, proyek, kolaborasi, ataupun dalam pembelajaran kurikulum merdeka namanya diferensiasi dan dipersonalisasi. Nah, contohnya sekarang kita coba dengan pembelajaran model inquiry 5E. Oh, apa itu inquiry 5E? Sebuah model pembelajaran mengarahkan seorang untuk menemukan pengetahuan baru melalui 5 tahap. Yang pertama itu engagement atau pelibatan, kemudian eksplorasi, kemudian itu penyidikan ya, eksplanasi, untuk penjelasan, kemudian elaborasi, pengembangan, kemudian ada evaluasinya. Nah, seperti gambar ini langkah-langkahnya. Ini bisa berupa bentuk siklus. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran mendalam, maka tahap pelibatan, penyelidikan, penjelasan itu sebenarnya bisa kita kategorikan tahap memahami dari pengalaman belajarnya. Kemudian ketika pengembangan, apa yang mereka pahami itu mereka kembangkan dalam kehidupannya atau kontekstualisasi, maka itu bisa diterapkan langkah atau pengembangan belajar mengaplikasi dari pembelajaran mendalam. Kemudian, ketika menilai atau penilaian evaluasi, maka itu bisa dikatakan tahap merefleksi. Sehingga kelima langkah ataupun sintak dari model inquiry 5E ini itu sejalan dengan pembelajaran mendalam. Coba kita contohkan di dalam apa namanya untuk penggunaan kita di dalam kegiatan pembelajaran. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kalau kami biasanya membuatnya dalam bentuk template. Jadi misalnya dari tujuan pembelajarannya, indikatornya, kemudian asesmennya, baru kegiatan pembelajarannya yang sudah kita buat sintak-sintaknya, langkah-langkahnya. Dan ada di sini kami buat deskripsi yang bisa membantu kita guru. Nah, coba kita lihat dari langkahnya Bapak Ibu. Misalnya gini, dari tahap pelibatan ini bisa kita jelaskan guru merangsang pikiran siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan terbuka, menyajikan masalah yang membuat siswa itu berpikir atau bingung ya. Kemudian ada fenomena, situasi dan sesi berbeda-beda, video, gambar, ya, dan juga bisa memperkenalkan konteksnya, kemudian menggali pengetahuan awal siswa atau mengecek kesalahpahaman konsep dengan bagan KWL misalnya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan ketika tahap pelibatan. Intinya di tahap pelibatan ini akan memancing berpikir kritisnya siswa. Atau kalau di model lain misalnya ya, itu katakan stimulus atau rangsangan sehingga siswa itu bisa tertarik dengan pelajaran kita. Nah, yang biasanya kita coba misalnya dengan KWL.
Bagan KWL itu, Bapak Ibu, seperti yang digambar ini. Jadi ada terdiri dari 3 kolom. Jadi kolom pertama ini kita akan isi dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelum kita belajar. Mungkin dia ada belajar di kelas-kelas sebelumnya atau di SMP dan sebagainya. Mereka suruh tulis nih apa yang ada. Terus kalau yang kolom kedua, yang tengah ini, apa yang ingin mereka ketahui dari pembelajaran ini. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu Bang Koel. Terus yang kolom ketiga ini, itu nanti diisi setelah proses pembelajaran selesai. Jadi ini pun juga bisa dibuatnya, jadi bisa menjadi umpan balik ataupun refleksi bagi kita guru. Kira-kira yang mereka isi itu sudah sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran kita? Maka inilah namanya bagan KWL. Dalam pelaksanaannya bisa kita buat dalam kertas misalnya. Jadi ataupun secara online pakai Google Form atau pakai Google Docs misalnya. Ataupun kita tulis di papan tulis dengan 3 kolom ini. Maka mereka secara bergiliran akan menulis apa-apa poin-poin yang mereka sudah ketahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Ataupun nanti selesai pembelajaran apa yang sudah mereka dapat dari pembelajaran kita dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau bagan KWL ini bisa digunakan sekaligus untuk asesmen awal dan sekaligus untuk refleksi atau exit ticket ketika kita mau mengevaluasi pembelajaran kita. Jadi yang 2 kolom ini adalah asesmen awal, yang kolom paling kanan itu adalah untuk refleksi exit ticket yang bisa kita gunakan. Dapat. Maka kalau disarankan, maka bisa saja Bapak Ibu menggunakan kolom KWL ini. Pertama mungkin ya menggunakan kolom KWL ya, menggunakan bagan KWL. Nah, seperti itu. Ini bisa digunakan. Kemudian juga mungkin jangan lupa kita merumuskan atau menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Merumuskan atau menjelaskan tujuan pembelajaran. Mungkin ini langkah ya, untuk langkah pertama itu mungkin bisa cukup di situ atau ditambah hal-hal lain, silakan Bapak Ibu. Terus ketika setelah anak tahu apa yang mereka akan pelajari, baru nanti tahapnya kita untuk penyelidikan atau eksplorasi. Nah, kalau tahap penyelidikan ini adalah tahap siswa dibimbing oleh guru membangun pemahaman konsep berdasarkan kegiatan praktek langsung seperti percobaan, pemecahan masalah, debat, studi kasus, kunjungan ke lapangan juga, proyek juga bisa Bapak Ibu, kerja kelompok, pendidikan pembimbing atau terbuka, menjawab pertanyaan, kemudian mencari informasi data dengan menggunakan berbagai macam sumber. Maka pada tahap ini, tahap eksplorasi ini, maka siswa dibimbing oleh guru mencari informasi sambil mereka bekerja atau berpraktek langsung. Misalnya setelah kita tentukan tujuan pelajaran kita, misalnya siswa menentukan kira-kira seperti apa gitu penggunaan atau menerapkan ilmu-ilmu mereka sambil mereka mengeksplor dari berbagai sumber belajar yang ada. Jadi, namun guru harus menyediakan sumber belajar di sini. Misalnya kalau kita buat misalnya pelajaran prakarya tentang pembuatan makanan misalnya. Jadi kalau pembuatan makanan berarti mereka harus mencari informasi seperti apakah makanan internasional misalnya. Makanan internasional itu seperti apa yang mereka harus cari. Misalnya membuat pizza itu seperti apa. Maka di sini mereka mencari informasi tentang makanan internasional misalnya. Nah, itu contohnya seperti itu kita buat. Sambil mereka juga akan membuat suatu laporan. Jadi di sini jadi mereka juga membuat laporan atau laporan berbentuk presentasi ataupun video gitu misalnya. Nah, jadi di sini mereka mengeksplor itu, kira-kira melakukan penyelidikan dari berbagai sumber apa-apa saja yang bisa mereka dapatkan. Nah, setelah mereka buat videonya, mereka laksanakan membuat makanan tadi. Nah, maka sekarang kita minta mereka untuk menjelaskan, berarti di sini mempresentasikan misalnya. Atau hal-hal lain mungkin membuat video, mereka kirim ke gurunya dan sebagainya. Nah, ini nih contohnya misalnya makanan tadi.
Jadi di sini kita akan yang akan terlihat lah ya pemahaman anak itu ketika menjelaskan dia itu sudah bisa paham nggak cara membuat makanan internasional tadi. Namun dari sisi tahap-tahap ini, maka tahap pendidikan ini yang paling lama karena mereka berproses di sini karena berpraktik langsung. Nah, misalnya setelah habis dia menjelaskan, kemudian kita beri umpan balik oleh guru, maka tahap selanjutnya adalah elaborasi. Nah, tahap elaborasi ini Bapak Ibu sifatnya tadi kontekstual ya. Artinya mereka setelah mereka paham, memahami dari tahap pertama sampai tahap penjelasan tadi, maka di tahap elaborasi ini coba ditambah hal-hal lain supaya memperkuat pemahamannya. Misalnya ke makanan internasional tadi. Jadi mereka kita minta untuk membuat makanan internasional, misalnya pizza, sushi misalnya ya, nasional dengan tambahan rasa kearifan lokal misalnya, kearifan lokal. Misalnya pizza rasa durian, pizza rasa lain gitu ya, yang memang belum ada. Maka ini namanya tahap pengembangan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Atau kita mungkin belajar kalau biologi misalnya belajar tentang proses evolusi. Maka di tahap pengembangan ini bisa saja proses anak diminta dihubungkan dengan mata pelajaran lain misalnya. Evolusi manusia dihubungkan dari sisi agama. Nah, seperti apa? Itu namanya adalah tahap pengembangan sehingga anak menerapkan pengetahuan yang mereka sudah dapat di dalam kehidupan atau konteks-konteks lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya contoh mata pelajaran lain bisa juga kita contohkan misalnya melakukan penelitian, tapi penelitiannya selama ini hanya di sekolah, bisa kita kembangkan untuk di luar sekolah hal-hal yang ada di sekitar masyarakat. Ini namanya tahap pengembangan. Nah, setelah proses tahap pengembangan ini, barulah kita lakukan evaluasi. Sebenarnya evaluasi atau penilaian ini juga bisa berproses sambil jalan sesuai dengan tahap-tahap yang ada ini. Atau ada terakhir nanti mungkin ada kita penilaian. Bisa berupa formatif ataupun sumatif. Misalnya formatifnya kita coba tadi kita lihat kegiatan anak-anak pada proses-proses ini kan mereka ada membuat laporan atau presentasi atau video. Kemudian juga ada mereka nanti membuat makanan internasional dengan tambahan kearifan lokal ini. Maka kita pilih dari proses-proses ini mana yang akan kita anggap formatif, mana sumatif. Artinya kalau formatif untuk perbaikan proses pembelajarannya, memperkuat. Tapi kalau sumatif itu sifatnya untuk menilai penilaian akhir dan dijadikan untuk penilaian di rapor Bapak Ibu. Misalnya KWL itu bisa kita anggap adalah formatif karena itu merupakan untuk proses. Kemudian misalnya lagi dalam bentuk laporan mereka itu bisa saja itu formatif. Laporan misalnya. Terus kalau kita mau buat sumatif yang mau kita dapatkan angka nanti, misalnya sumatifnya itu berupa penilaian presentasi. Atau mungkin ada tambahan lagi ketika mereka membuat makanan internasional tadi, mereka buat video misalnya. Maka videonya itu akan kita nilai sesuai dengan rubrik misalnya. Maka hasil penilaian dari rubrik itu kita buat dalam bentuk angka, maka kita laporkan. Nah, itu namanya adalah penilaian sumatif. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu gambaran ketika menggunakan model pembelajaran inquiry 5E yang memang dari sisi langkah-langkahnya ini sudah termasuk pengalaman belajar yang ada di dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi kepada Bapak Ibu atau untuk membantu Bapak Ibu dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang memang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam OASI pembelajaran.